Kemudian kandungan hadis tadi juga menyampaikan yakni kesabaran ketika ada pemimpin atau ada menyikapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jamaah rahimahumullah. Kita mimpin keluarga aja bagaimana? Sulit atau mudah? Sulit. Siapa yang pernah jadi RT? Sulit nggak jabat RT? Sulit. RW? Sulit. Kepala desa? Lebih sulit lagi. Bagaimana kalau dijadiin presiden? Jujur, ya. Ini kita lihat dari kesulitannya, bukan dari keenaknya. Tentu ada ya kompensasinya. Oleh karena itu, dari ini saja, kalau kita bisanya hanya menilai dari sisi negatif, maka pikiran kita hanya negatif thinking kepada pemimpin. Ini nggak boleh. Namun, mari kita sama-sama perhatikan. Memang perlu yang namanya ketaatan kita kepada pemimpin meskipun pemimpin itu tidak seideal yang kita harapkan. Sekali lagi, meskipun pemimpin tersebut tidak seideal yang diharapkan, namanya manusia. Oleh karena itu, Ana akan sampaikan bagaimana kewajiban kita kepada pemimpin tersebut. Ana akan sampaikan 2 hadis saja. Hadis yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dengarlah dan taat meskipun penguasa atau pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, yakni budak dari Ethiopia yang kepalanya seperti kismis, yakni anggur kering. Ya, secara fisik mereka berambut keriting seperti anggur kering yang mengkerut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna ini ya pemimpin yang sangat tidak ideal sama sekali. Itu pun kewajiban kita dengar dan taat. Kemudian yang kedua, hadis dari sahabat Anas bin Malik Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa membenci tindakan atau kebijakan yang ada pada penguasa, hendaklah ia bersabar. Karena siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa, seakan-akan sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana mati orang jahiliyah. Itu. Dari 2 hadis ini sengaja saya sampaikan hanya 2 hadis saja. Apa maksud dari keluar dari pemimpin mati dalam keadaan jahiliyah? Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahumullah, makna mati jahiliyah bukan mati di atas kekafiran. Ya. Karena banyak orang yang tidak paham. Namun mati seperti zaman jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Ingat, bukan mati seperti jahiliyah itu bukan keluar dari Islam, bukan. Tetapi ia mati seperti orang jahiliyah dahulu, dia tidak ada satupun pemimpin dari kelompok mereka. Padahal di sana itu banyak sekali kafilah-kafilah, tapi nggak ada satupun yang menjadi satu raja. Itu. Mungkin ketika itu jamaah pernah
mendapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana Raja Abrahah ingin menghancurkan Baitullah ketika itu. Belum ya? Nah, Masya Allah. Karena di Mekah itu nggak ada satupun kekuatan yang bermuara satu. Jadi masing-masing ya nggak ada kekuatan sama sekali. Waktu itu kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, datang ke kerajaan Abrahah, yakni di Yaman. Datang ke sana, Raja Yaman itu, Abrahah itu, hormatnya luar biasa karena karismatik dari kakek Nabi itu. Ternyata setelah di sana dikasih karpet merah dan sebagainya, yang diminta apa? 200 untanya minta. Jadi minta bukan Raja Abrahah jangan menyerang Baitullah, enggak. Mintanya 200 unta yang diambil, diminta itu. Ditanya, kenapa engkau minta unta ini? Apa jawaban Abdul Muthalib? Jawabannya, saya pemilik 200 unta. Kalau Baitullah sudah ada yang punya. Siapa? Allah. Ngapain saya pusing-pusing? Masya Allah. Ternyata pagi harinya Abdul Muthalib datang sebelum diserang itu, megang pintu Baitullah ditemani putra-putranya, hanya menyampaikan, ya Allah, Baitullah adalah rumahmu, kuserahkan kepadamu untuk penjagaannya. Tanpa peperangan bisa selamat. Luar biasa. Maka mulai saat itu kakek Rasulullah itu sudah terkenal seluruh jazirah itu kehebatannya, memenangkan pertempuran tanpa dengan pasukan. Wallahu a'lam. Ini hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian berikutnya yang harus kita ketahui berkaitan dengan bersabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti akan muncul pemimpin, kata Rasulullah, melalui ini adalah berhati syaiton. Hatinya sudah hati syaiton, namun berjasad manusia. Kalau kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Itu. Maka Rasulullah memegang Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, dulu kami berada di atas kejelekan atau jahiliyah. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan yang kami sekarang berada di atasnya, yaitu Islam. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Jadi Hudzaifah bin Yaman menyatakan, ya Rasulullah, dulu kami jahiliyah, kemudian datang Islam yang begitu mulia. Kemudian setelah ini nanti apakah ada kejelekan lagi? Pertanyaan yang sangat jitu luar biasa. Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Hudzaifah berkata lagi, apakah setelah kejelekan itu akan ada kejelekan lagi? Sudah jelek tadi, apakah setelah itu ada lebih jelek lagi? Kata Rasulullah mengatakan, iya, ada. Masya Allah. Berarti jeleknya gimana? Udah gak usah bicarakan, sulit sekali. Hudzaifah pun berkata lagi, bagaimana bentuk kejelekan tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan jawabannya,
akan ada setelahku para pemimpin atau penguasa yang mereka tidak melaksanakan petunjukku dan juga tidak melaksanakan sunnahku atau ajaranku. Akan ada di tengah-tengah mereka sejumlah penguasa yang berhati syaitan, raga atau jasadnya berwujud manusia. Hudzaifah kembali bertanya, apa yang harus kami perbuat jika kami menjumpai masa tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hendaklah engkau mendengar dan taat kepada penguasa meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat. Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Jadi tetap harus taat. Itu jawabannya. Ya, sekali lagi tetap harus taat dan bersabar. Itu. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan memberontak, tidak boleh ikut-ikutan ingin menurunkan, tidak boleh. Tetap keutamaan yang harus kita tekankan adalah ketaatan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat Rasulullah kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, tentu ya untuk seluruh umat Islam semuanya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini poin kedua berkaitan dengan ketaatan, kesabaran meskipun dipimpin oleh yang sangat buruk sekali lagi. Dan di Indonesia apakah seburuk itu? Jawabnya tidak. Kita sholat masih sangat luar biasa, nggak ada masalah. Itu sudah buruk lagi, seperti itu. Kemudian kandungan hadis berikutnya, ini tadi permasalahannya adalah yang datang kepada Rasul adalah kaum Ansor. Dan Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada orang yang memonopoli terhadap ekonomi dan seterusnya kaum Ansor. Baik, mari kita lihat tentang siapakah kaum Ansor itu. Ana akan sampaikan dulu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansor. Wa ayatun nifaq ba'dul ansor. Dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Masya Allah. Dari ayat ini sangat super luar biasa. Standarnya orang itu cinta dan orang itu benci adalah terhadap kaum Ansor. Asal usul kaum Ansor. Ansor itu berarti penolong, artinya kaum penduduk Yasrib yang nanti sekarang menamakan menjadi Rasulullah Madinah. Di Madinah sebelum Islam datang ada beberapa suku yang ada, termasuk di situ Yahudi, Nasrani, dan dua suku Bani khusus atau asli penduduk itu, yakni suku Aus dan Khazraj.
Dua suku inilah penduduk asli kaum Madinah yang dulu Yasrib. Dan dua suku ini, Aus dan Khazraj, selama itu tidak akan pernah yang namanya akur, gitu. Kemudian suku Aus dan Khazraj ini banyak mendengar kisah-kisah dari Yahudi. Apa itu? Bahwa nanti di sini akan didatangi Nabi akhir zaman. Nah, jadi orang Yahudi itu sudah tahu. Karena kan kitab-kitabnya sebelum dirubah kan benar. Itu. Apa yang terjadi? Maka kaum suku Aus dan Khazraj ini mulai mencari, terus mencari. Akhirnya dakwah kenabian di Makkah masuk ke 11 tahun dari kenabian. Mereka pergi haji. Ya, mereka meskipun belum Islam, tetapi yang namanya pergi haji itu dulu tetap ada. Maka mulailah ia saat itu pada haji itu ia menemui seorang nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Akhirnya di tahun berikutnya, tahun ke-12 baru perjanjian dibuat Aqabah 1 dan seterusnya nanti Aqabah 2. Dari situlah Islam nanti luar biasa. Setelah pergi haji, kemudian ia tadi tahun ke-12 tadi mengikat perjanjian, balik setelah tak 1 tahun dia dakwah mereka-mereka, kemudian tahun ke-13-nya haji lagi, baiat Aqabah kedua, kemudian balik lagi ke Yasrib. Maka saat itu penduduk Yasrib sudah sangat mengharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangannya. Kalau di yang lain-lain itu dilempari dan sebagainya, tapi di Yasrib tidak. Maka begitu Rasulullah sudah dengar, sudah hijrah, nggak sampai penduduk Madinah itu sangat khawatir luar biasa. Maka intinya kedatangan Nabi disambut dengan gegap gempita, layaknya pahlawan yang datang. Masya Allah. Maka rombongan dari Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansor dari dua suku tadi disebut suku kaum Ansor, penolong. Keutamaan kaum Ansor sungguh sangat banyak sekali. Ana akan sampaikan nanti. Di antaranya dalil dulu keutamaannya, silahkan akhi, Quran surat ke-59 ayat ke-9. Perhatikan, Allah sampai mengabadikan bahwa keutamaan, kemuliaan kaum Muhajirin itu lebih dia mengutamakan kaum Ansor dibandingkan dengan diri sendiri. Ada beberapa kisah, satu aja ana akan sampaikan, di mana seorang yang kaum Muhajirin, kalau Muhajirin itu hijrah itu tidak seperti kita kalau mau pergi kemana-mana bekalnya banyak sekali. Namanya dulu karena kondisinya sangat berbeda, maka ia datang tidak membawa apa-apa. Kemudian disambut oleh kaum Ansor. Kaum Ansor ini punya 4 istri dan beberapa ladang. Kemudian kaum Ansor meminta kepada saudaranya kaum Muhajirin. Apa itu? Ia menawarkan, saya punya 4 istri,
ambil dua. Ya, ambil dua. Saya kira nggak nolak deh. Itu ambil dua. Kemudian saya punya beberapa ladang, nanti kita bagi. Masya Allah. Namun para sahabat kaum muhajirin radhiyallahu anhum niatnya ikhlas hijrah karena Allah. Kemudian ia mengucapkan terima kasih dengan kebaikan yang begitu luar biasa. Namun saya punya satu permintaan. Apa itu? Tunjukkan di mana pasar berada. Maka besok paginya ditunjukkan pasar, dan pasar itu tidak sampai 2 tahun sudah menjadi pasar yang bersyariat. Masya Allah. Dan orang ini begitu akan meninggal, sahabat ini, sampai mas-masnya yang berdebu-debu itu disuruh menghancurkan semuanya, kemudian disuruh bagi untuk kaum muslimin. Ini contoh 2 sahabat Nabi, satu kaum muhajirin dan satu kaum ansor, yang dua-duanya mendapatkan gambaran yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pantas kalau Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Silakan surat 9 ayat ke-100. Iya, sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengabadikan kedua makhluk atau insan, baik kaum muhajirin maupun ansor, dengan kekhususan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Itu. Sehingga golongan baik kaum ansor maupun kaum muhajirin adalah orang-orang yang mendapatkan langsung dari Allah gelar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhum, tergantung 1, 2, dan 3-nya. Tetapi semuanya ini adalah satu kemuliaan yang sulit sekali dicari tandingannya. Nah, kita masuk dari mana ini? Kita masuknya tadi walladzina taba'u, dan siapa yang mengikuti mereka, hum, yakni para sahabat Nabi tadi, dengan baik. Nah, kita berharap dari situ. Makanya kita berupaya semaksimal mungkin dalam beragama kita mengikuti salafus salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Itu pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mukaddimah tadi pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai sahabat, yakni kaum ansor, berarti ia mencintai Islam, dan seterusnya. Sekarang ketiga, anak akan ambil 3 tadi. Pertama Al-Quran, kedua sunnah Nabi tadi, yang ketiga perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud melalui pernyataannya beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati para hambanya. Allah menemukan hati Muhammad adalah sebaik-baik hati hambanya. Allah memilih untuk dirinya dan mengutusnya dengan membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati sebaik-baik hati hamba. Maka Allah mengangkat mereka sebagai wazir, pembantu nabinya, berperang
demi membela agamanya, maka apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin para sahabat pasti baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisinya. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Baik, jadi ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan pernyataan para sahabat. Dari ini bisa kita simpulkan pertama bahwa para sahabat Nabi mempunyai generasi yang terbaik. Ya. Mari kita perhatikan, silahkan Quran surat ke-3 ayat 110. Coba ayat ini kita cocokkan nanti di mana posisi kita. Kuntum, kalian umat Islam. Ketika ayat ini turun, umat Islam yang ada siapa? Sahabat. Itu. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, yang Allah hadirkan ke dunia. Ciri-cirinya gimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir. Coba itu nanti. Nah, kalau kita menghendaki ayat itu bisa pada diri kita. Coba, ternyata umat Islam dibagi 2 berkaitan dengan ayat ini. Mana yang menyocoki ini? Karena nanti kebalikan. Surat 9 ayat 67 dan 71. Mana jamaah yang mencocoki surat 3 ayat 110, apakah 67 atau 71? 71. Yang beriman sama. Lihat ayat 67. Golongan orang munafik. Kebalikan justru. Ta'muruna bil munkar. Mengajak kepada kemungkaran, wa tanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah kepada kebaikan. Dan sekarang ini yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran lebih banyak atau lebih sedikit? Kebaikan di sini sulitnya minta ampun, yang menghadang luar biasa banyaknya. Jadi karena ya sudah Allah membagi gitu, kita harus tahu. Begitu kita tahu, oh wajar kebaikan itu sulit untuk ditegakkan. Itu. Sehingga membuat kesabaran kita harus tetap terus kita sabar. Sabar. Masya Allah itu. Sehingga dengan demikian itu kita melihat kisah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum itu luar biasa. Bahwa nanti ketika kita membicarakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, luar biasa yang terjadi. Tapi semua karena kesabaran, keikhlasan, kesungguhan, akhirnya Allah menolongnya. Itu. Harapan kita yaitu terus kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar atas ketiga-tiganya. Menuntut, mengamalkan, dan mendakwahkan ilmu kita. Semampu kita. Kalau kita bisanya baru dengan teman nggak masalah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Sebentar, nunggu mic biar.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Fatwa para ulama berkaitan dengan ini tadi. Pertanyaannya, apakah ini termasuk bahasa Indonesianya adalah suap? Jawabnya betul. Dan alhamdulillah undang-undang kita juga mengharamkan adanya ini. Jadi undang-undang kita untuk masalah suap menyuap, orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya adalah dosa. Dan ini sesuai dengan undang-undang kita. Jadi Masya Allah, Indonesia adalah walaupun tidak bersyariat Islam tapi kandungan-kandungan isi-isinya itu banyak sekali yang bertepatan, yang mengandung dari syariat Islam ini. Jawabnya sahih. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau enggak ada, kita akan akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.